Yesus bangun dan menanggalkan jubahnya dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Perintah baru terimalah, supaya kamu saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Sabda Tuhan. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak dan seluruh umat Allah yang terkasih, selamat sore dan selamat datang, selamat berjumpa kembali dalam perayaan Ekaristi Kudus hari ini. Pada sore hari ini, kita bersama-sama hendak mengenangkan perjamuan Paskah Yesus dan para muridnya. Perjamuan Yesus ini merupakan peristiwa yang istimewa, karena inilah saat penetapan Ekaristi oleh Yesus sendiri. Sebagai bukti cintanya kepada manusia, Yesus menyerahkan tubuh dan darahnya sebagai makanan bagi kita yang akan membawa kita kelak pada perjamuan abadi di surga. Perayaan Kamis Putih merupakan rangkaian pembuka Tri Hari Suci, jadi merupakan satu kesatuan dengan perayaan Jumat Agung dan Malam Paskah. Pada perayaan ini, kita kenangkan kembali Yesus yang membasuh kaki para muridnya. Dengan tindakan itu, Ia memberikan perintah baru kepada kita, yakni untuk saling mengasihi satu sama lain, bahkan mereka yang kita pandang sebagai musuh. Tata perayaan liturgi hari ini terdiri dari 4 bagian, yakni 1. Liturgi Sabda. 2. Upacara pembasuhan kaki. 3. Liturgi Ekaristi. 4. Pemindahan dan perarakan sakramen Maha Kudus. Hal-hal penting perlu diperhatikan bersama. 1. Umat yang hadir wajib untuk mengikuti seluruh himbauan dari petugas tata laksana. 2. Mohon Bapak, Ibu, saudara-saudari yang membawa handphone untuk dinonaktifkan. 3. Saat meninggalkan gereja, sangat dimohon untuk tidak meninggalkan sampah tisu dan dalam bentuk apapun. 4. Agar hikmatnya perayaan Ekaristi bagi Bapak dan Ibu yang membawa putra dan putrinya, mohon untuk tetap mendampingi dan menjaga ketenangan. Umat Allah yang terkasih, marilah sekarang kita persiapkan hati kita untuk ambil bagian dalam perayaan ini. Kita bangkit berdiri dan menyanyikan lagu. Oh
keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di salib. Sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama, agar dalam nama Yesus segala makhluk berlutut. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudari yang terkasih, kita berkumpul di sini dan merasa seperti para rasul yang terakhir kalinya makan bersama Yesus sebagai sahabat-sahabatnya yang terdekat. Kita rayakan perjamuan Tuhan sebagai pelaksanaan kehendaknya yang terakhir. Ini bukan suatu tugas yang menyedihkan, melainkan suatu perjamuan yang menggembirakan karena merupakan ungkapan cinta kasih yang luhur. Roti yang satu dan piala yang satu mempersatukan kita dalam cinta kasih-Nya. Kita kenangkan malam saat Yesus menyerahkan dirinya untuk wafat di salib. Inilah misteri cinta kasih Allah kepada kita yang tidak terbatas. Saudara-saudari, marilah mengakui dosa-dosa kita supaya layak kita merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita
ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga.
Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, pada petang menjelang malam hari ini kami merayakan perjamuan Maha Kudus yang dianugerahkan oleh Kristus kepada gerejanya sebagai kurban baru. Ia telah memberikan teladan dengan menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendak-Mu, sehingga melalui kurban tubuh dan darahnya kami senantiasa dapat datang kepadamu. Kami mohon semoga cinta dan penyerahan diri putra-Mu menjadi kekuatan bagi kami untuk memperjuangkan perkembangan gereja-Mu dengan semangat baru. Semoga kami saling menguatkan dalam pengharapan dan dapat membina kaum muda Kristiani agar mereka semakin tekun mengusahakan pewartaan dan semakin mengimani Engkau dengan penuh pengorbanan, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Keluaran. Pada waktu itu, berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, "Bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan bagimu, bulan yang pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini, hendaklah diambil seekor anak domba oleh masing-masing menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk menghabiskan seekor anak domba, maka hendaklah ia bersama dengan tetangga yang terdekat mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela dan berumur 1 tahun. Kamu boleh mengambil domba, boleh kambing. Anak domba itu harus kamu kurung sampai tanggal 14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada senja hari. Darahnya harus diambil sedikit dan dioleskan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas rumah tempat orang-orang makan anak domba itu. Pada malam itu juga, mereka harus memakan dagingnya yang dipanggang. Daging panggang itu harus mereka makan dengan roti yang tidak beragi dan sayuran pahit. Beginilah kamu harus memakannya. Pinggangmu berikat, kaki berkasut, dan tongkat ada di tanganmu. Hendaknya kamu memakannya cepat-cepat. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjelajahi negeri Mesir
dan membunuh semua anak sulung, baik anak sulung manusia maupun anak sulung hewan, dan semua dewata Mesir akan kujatuhi hukuman. Akulah Tuhan. Adapun darah domba itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah tempat kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan melewati kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu pada saat aku menghukum Mesir. Hari ini harus menjadi hari peringatan bagimu dan harus kamu rayakan sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Demikianlah sabda Tuhan. Biarlah syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Biarlah syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Bagaimana akan ku balas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Biarlah syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Sungguh berhargalah di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Aku hamba-Mu, anak dari sahayamu. Engkau telah melepaskan belengguku. Biarlah syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Biarlah syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, apa yang telah kuteruskan kepadamu ini telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan mengambil roti, dan setelah mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkan roti itu seraya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini untuk mengenangkan daku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dalam darahku. Setiap kali kamu meminumnya, perbuatlah ini untuk mengenangkan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini,
kamu mewartakan wafat Tuhan sampai Ia datang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Seperti aku telah mengasihi kamu, demikian juga kamu harus saling mengasihi. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk pergi dari dunia ini kepada Bapa. Sebagaimana Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis telah membisikkan dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan pakaiannya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekannya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Lalu sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang aku lakukan engkau tidak mengerti sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kakiku." Jawab Yesus, "Jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Siapa saja yang telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya. Karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu pun sudah bersih, hanya tidak semua." Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka,
mengertikah kamu apa yang telah aku lakukan kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jika aku, Tuhan dan gurumu, membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga melakukan seperti yang telah aku lakukan kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, perayaan Ekaristi malam hari ini istimewa. Terutama dari bacaan pertama tadi bahwa umat terpilih mengadakan perjamuan terakhir menjelang mereka keluar dari tanah perbudakan menuju ke tanah terjanji, dan itu dikenang terus-menerus oleh bangsa terpilih sampai hari ini. Dan Yesus menghadirkan dengan warna, dengan tekanan yang sama sekali berbeda, diperbaharui. Kalau dalam perjamuan Paskah Yahudi yang disembelih adalah anak domba dengan ketentuan demikian-demikian, dalam Ekaristi yang dipersembahkan adalah sang anak domba, darah anak domba menebus semua umat manusia. Dan hari ini adalah hari penetapan Ekaristi, disebut ulang tahun Ekaristi, sekaligus juga sebenarnya hari lahirnya sakramen imamat. Para imam itu ulang tahun imamatnya malam hari ini secara bersama sudah dirayakan pada saat misa Krisma. Mudah-mudahan ada yang mengikuti live streamingnya di katedral. Para imam memperbarui janji imamat. Namun persis ulang tahun imamat bersamaan dengan hari ulang tahun Ekaristi pada malam hari ini. Penegasan mendasar dalam perayaan malam ini, sebagaimana Yesus senantiasa mengasihi murid-muridnya, tadi kita dengar dalam Injil, demikian sekarang ia mengasihi semua muridnya sampai saat terakhir. Mengasihi bukan untuk sementara saja. Mudah-mudahan sungguh kita hidupi mengasihi bukan untuk sementara saja. Imam mengasihi gereja dalam diri umat, dalam diri derap langkah gereja selama-lamanya. Para suami, para istri mengasihi untuk selama-lamanya. Amin ya. Amin. Kalau semuanya berjalan baik-baik saja ya oke, tapi akan terbukti ketika ada hal, ada tantangan, ada yang kadang harus melewati jalannya tidak baik-baik saja, dan dipanggil setidaknya satu pihak tetap bertahan bahwa kasih itu selama-lamanya, tidak ada kesudahannya. Kasih itu tidak goyah, kita renungkan, tidak goyah oleh tantangan dan kesulitan, juga tidak goyah oleh penolakan dan fitnah. Kasih Yesus adalah kasih yang setia. Lewat surat Gembala Paskah
Bapak Uskup menyapa kita semua, menghadirkan Musa dan Elia itu mengungkap keberanian Yesus, Musa dan Elia. Dalam penampakan di Gunung Tabor, Musa dan Elia hadir. Seperti Musa yang mengumandangkan 10 perintah Allah, Yesus mengumandangkan hukum yang baru, yakni hukum kasih yang tadi Romo garis bawahi. Hukum kasih untuk para imam, untuk para suster, untuk yang memilih hidup mandiri sebagai awam, dan juga tentu saja untuk semua pribadi pengikut Kristus menghidupi hukum kasih. Dalam sengsaranya, hukum kasih yang dimaklumkannya secara konsisten itu dihidupi. Yesus tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Matius 26 ayat 52. Yesus bahkan mengampuni para algojo, Lukas 23 ayat 34, seperti Elia. Ketika Yesus kita renungkan ditangkap, semua murid kita saksikan nanti terutama dalam Jumat Agung seterusnya, bahwa para murid melarikan diri, Yesus akan berdiri sendirian. Kadang-kadang imam, para suami, para istri, pribadi mandiri, kadang mudah-mudahan hanya sesaat harus teguh berdiri sendirian. Kadang harus seperti itu. Mudah-mudahan ketika itu harus dialami tetap tegar sebagaimana teladan Tuhan Yesus. Dalam sejarah kenabian Elia, semakin banyak orang murtad, Elia semakin beriman pada Yahweh. Semakin Ahab dan Isabel mengancam akan membunuhnya, semakin keras dan berani Elia menyuarakan kebenaran. Dalam sengsaranya pada malam Kamis Putih ini kita saksikan Yesus berdiri sendirian. Nanti pada saat teguran itu yang akan kita renungkan, juga suasana itu kita hadirkan. Hukum kasih yang dimaklumkannya secara konsisten terus dihidupinya. 3 tahapan kasih yang dilakukan oleh Yesus dalam Trihari Suci. Pertama berupa peneguhan. Yesus meneguhkan para muridnya yang sedang mengalami ketakutan dan goncangan jiwa. Yesus mengajak agar tetap tegar dan saling menguatkan dalam menghadapi segala peristiwa, termasuk peristiwa penderitaan. Kedua, berupa pelayanan. Yesus membasuh kaki para rasul sebagai bentuk pelayanan yang total, sampai hal yang paling rendah pun dia lakukan. Ketiga adalah pengorbanan. Pada akhirnya sebagai tanda cintanya yang total dan tanpa batas, Yesus mengorbankan dirinya menerima salib penghinaan. Itulah Yesus tidak menghindari salib, sebab salib itu pula yang akan membawa penebusan dan penyelamatan bagi umat manusia. Saudara-saudari, marilah kita kenangkan tindakan cinta dalam upacara pembasuhan kaki oleh Yesus. Mari para rasul bersiap.
saatnya untuk menyerahkan nyawa, membasuh dombanya dengan air dan darah tubuhnya. Sesama
Saudara-saudari yang terkasih, dengan membasuh kaki para muridnya, Yesus telah memberikan perintah baru agar kita saling melayani dan saling mencintai. Marilah kita berdoa kepada Bapa agar dapat melaksanakan perintah baru itu dengan sepenuh hati. Bagi Sri Paus, para uskup dan para imam, semoga Sri Paus dan uskup kami serta para imam dapat melakukan tugas penggembalaan mereka dengan rendah hati seperti Yesus yang membasuh kaki murid-muridnya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga para pemimpin masyarakat selalu mendasari tugas pelayanannya dengan sabda Yesus sendiri untuk saling melayani satu sama lain demi keselamatan bersama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang-orang yang menderita, semoga keteladanan Kristus dalam mengasihi para muridnya menggugah setiap orang untuk terlibat dalam memberi pertolongan dan kasih bagi orang-orang yang sedang menderita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita sendiri yang berkumpul di sekitar altar ini, semoga kami semua pada hari ini memperbaharui niat untuk saling mengasihi dan bekerja sama dalam keluarga kami masing-masing, sehingga hidup Kristiani keluarga terpancar pula di dalam kehidupan bermasyarakat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk intensi pribadi juga intensi mohon perdamaian dunia, terutama segera redanya perang yang sedang berkecamuk. Marilah kita doakan dalam hati masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah Bapa Maha Pengasih, dengarkanlah permohonan kami, semoga kami belajar sabar dan rela berkurban bagi sesama seperti Yesus Kristus, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Baik-Mu ya Tuhan.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa penyelamat, setiap kali kami mengenangkan kurban Kristus, Engkau melaksanakan penebusan bagi kami. Kami mohon perkenankanlah kami merayakan misteri ini dengan pantas demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami harapkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Bapa yang kudus, dengan pengantaran putra-Mu yang terkasih, Yesus Kristus sabdamu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Engkau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan, seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bahagimu. Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu, bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata,
terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih dalam persatuan dengan Paus kami Leo XIV, Uskup Agung kami Yohanes, Uskup Emeritus Aloysius, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Engkau ingat juga akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanlah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Amin.
atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus kami, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu.
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus melindungi kita sampai ke hidup yang kekal.
Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, ingatlah akan dunia ciptaan-Mu ini yang Engkau tentukan sebagai tempat kediaman bagi semua orang, dan peliharalah ikatan dan hubungan kami dengan Dikau, agar kami hidup sebagai keluarga Kristiani sejati dengan harapan dan iman yang mantap, bahwa tiada kekuasaan ataupun kekuatan, tiada maut atau penderitaan yang mampu memisahkan kami dari cinta kasih-Mu. Ingatlah pula akan kaum muda gereja penerus peziarahan kami, agar mereka semakin mengimani Engkau dengan berani menghadapi segala tantangan hidup di dunia, demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak dan seluruh umat Allah yang terkasih, sekarang tibalah saatnya kita akan mengawali perarakan sakramen Maha Kudus. Imam Misdinar, Prodiakon, beserta petugas liturgi dan kelompok kor menuju ke Taman Maria. Mohon diperhatikan beberapa hal berikut. 1. Perarakan ini merupakan bagian dari liturgi Kamis Putih. Maka umat tidak bubar, tetapi tetap mengikutinya hingga selesai. 2. Para petugas yang telah ditunjuk dengan lilin menyala dimohon menyiapkan jalur perarakan. 3. Pada saat perarakan nanti, kita semua dimohon untuk berlutut dan kembali berdiri mengikuti para petugas. 4. Ibadat tuguran akan kita laksanakan setelah misa selesai sesuai dengan jadwal petugas tuguran yang telah ditentukan. Diawali oleh para petugas kor, yaitu lingkungan Yosef dan lingkungan Yakobus, kemudian lingkungan yang bertugas tuguran yaitu lingkungan Maria dan lingkungan Ana, dan seterusnya. Waktu tuguran selama 1 jam. Lingkungan yang menunggu giliran dimohon tetap menjaga keheningan. Marilah kini mengungkapkan sembah sujud kepada sakramen Maha Kudus dengan hikmat, sambil menyanyikan "Mari Kita Memadahkan" dari puji syukur nomor 501. Mari kita memadahkan Darah yang merah dari
Dia lahir bagi kita.
Dalam perayaan Ekaristi kami kenangkan sengsara, wafat dan kebangkitan-Mu. Semoga dengan ibadat pujian kepada sakramen Maha Kudus ini, kami semakin menyadari betapa besar cinta-Mu, sehingga kami boleh mengalami keselamatan dan damai-Mu di bumi, dan menikmati kebahagiaan abadi di surga, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami.